Mungkin teman-teman di rumah pernah mendengar penjelasan tentang teori model atom dan radioaktivitas. Seperti yang kita ketahui, teori model atom pertama kali dikemukakan oleh J.J. Dalton, lalu kemudian dikembangkan oleh Thomson, kemudian Rutherford, dan yang terakhir Niels Bohr. Tapi bagaimanakah perkembangan dan kelanjutan penjelasan lebih rincinya mengenai teori model atom dan radioaktivitas? Simak video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah. Perkenalkan, saya Syarna Zulfarnida. Hari ini kita akan membahas tentang teori model atom dan radioaktivitas. Tentang KD yang sudah tertera selanjutnya. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman sekalian, yang pertama saya akan membahas tentang teori atom. Teori atom perkembangan pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leucippus dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Demokritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi yang disebut atom. Atomos dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Sampai saat ini, partikel-partikel kecil atau atom belum ada yang mampu melihatnya, baik itu secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Dengan demikian, bentuk atom itu belum pernah ada yang mengetahuinya. Hal yang perlu kawan-kawan ingat, atom-atom dalam keadaan menyendiri atau tunggal tidak memiliki sifat-sifat tertentu, seperti warna, wujud, massa jenis, daya hantar listrik, titik didih, titik leleh, dan sebagainya. Lalu teman-teman, ada evolusi model atom. Atom pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1776 sampai 1844. Lalu muncul teori atau model atom baru atau dikembangkan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Lalu beberapa tahun setelahnya model atom dikemukakan lagi oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dan yang terakhir model atom dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Lalu, bagaimana dengan teori atom Dalton? Teori atom Dalton merupakan sebuah teori tentang atom yang ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1776. Menurut John Dalton, teori atom didasarkan pada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust, hukum susunan tetap. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat hukum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Sebelumnya, pada tahun 1503, Dalton menggabungkan hasil-hasil eksperimennya dengan pengamatan-pengamatan lain tentang zat dan mengusulkan sebuah teori atom. Teori atom yang diusulkan Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang terakhir, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya teman-teman, ada hipotesa Dalton. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Di sini teman-teman bisa melihat bentuk-bentuknya. Ada azote, karbon, fosforus, sulfur, baristes, iron, lead, gold, and mercury. Pada selanjutnya ditemukan berbagai fakta yang tidak dapat dijelaskan, antara lain, yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, lalu tidak dapat menjelaskan gejala kelistrikan dalam materi,
Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan daya gabung unsur-unsur. Misalnya, mengapa satu atom oksigen dapat mengikat dua atom hidrogen membentuk air? Kemudian teman-teman, yang kedua model atom Thomson. Pada tahun 1897, Sir Joseph John Thomson mengemukakan suatu model atom yaitu atom merupakan bola pejal yang mempunyai muatan positif yang tersebar merata pada seluruh bagian bola. Muatan ini dinetralkan oleh muatan negatif, elektron-elektron yang tersebar di antara muatan-muatan positif. Pada tahun 1911, model ini dinyatakan oleh Ernest Rutherford. Penemuan elektron oleh C.C. Thomson diperoleh melalui percobaan tabung sinar katode. Berdasarkan percobaan tabung sinar katode, C.C. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode merupakan sebuah partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anode dan katode. Partikel tersebut merupakan partikel penyusunan atom yang bermuatan negatif yang kemudian disebut dengan elektron. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga ada model Rutherford. Dikenal pula sebagai model planet, adalah sebuah model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Lalu berdasarkan pada hasil eksperimen yang mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Selanjutnya bisa dilihat di PPT ya. Model atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan listrik positif yang mengandung hampir seluruh massa atom. Elektron bermuatan negatif beredar mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu seperti planet-planet yang beredar mengelilingi matahari pada susunan tata surya. Atom secara keseluruhan bermuatan netral. Jumlah muatan positif inti atom sama dengan jumlah muatan elektron-elektronnya. Inti atom dan elektron tarik-menarik sehingga timbul gaya sentripetal pada elektron yang menyebabkan elektron tetap pada orbitnya atau lintasannya. Yang terakhir, pada reaksi kimia, inti atom tidak mengalami perubahan, hanya elektron-elektron pada lintasan luarnya yang saling mempengaruhi. Menurut Rutherford, atom adalah bola kecil padat yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Percobaan yang dilakukan oleh Rutherford dalam menyelidiki struktur atom adalah percobaan hamburan sinar alfa eksperimen oleh Ernest Rutherford. Ini menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus lurus lembaran emas yang sangat tipis, namun sebagian dibelokkan atau sebagian besar partikel alfa diteruskan. Ini menunjukkan bahwa atom sebagian besar terdiri dari ruang hampa dengan inti yang padat. Lalu, tak berapa lama setelah Rutherford mengajukan model atomnya tersebut, ternyata terdapat beberapa kelemahan. Model atom Rutherford dianggap bertentangan dengan hukum fisika klasik Maxwell. Kelemahannya antara lain, yang pertama, dalam gerak orbitnya, elektron memancarkan energi, maka energi elektron berkurang sehingga jari-jari lintasan mengecil. Lintasannya tidak lagi berupa lingkaran dengan jari-jari yang tetap, tetapi berupa putaran berpilin yang mendekati inti dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti. Artinya atom tidak stabil, padahal kenyataannya atom adalah yang stabil. Yang kedua, apabila jari-jari lintasan elektron semakin kecil, maka waktu putarnya semakin kecil juga. Akibatnya, frekuensi panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan semakin bermacam-macam. Padahal dari hasil pengamatan, kenyataannya spektrum dari atom hidrogen menunjukkan spektrum garis yang khas. Dan teman-teman, kita memasuki materi atom yang terakhir, yaitu Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Niels Bohr mengoreksi kelemahan teori atom Rutherford dengan teori kuantum Planck. Untuk info lengkapnya, kita lihat di PPT berikut ini. Model atom Bohr dinyatakan dengan dua postulat. Yang pertama, elektron tidak dapat bergerak mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi hanya dapat melalui lintasan tertentu saja, tanpa membebaskan energi. Lintasan itu disebut lintasan stasioner. Pada lintasan ini, elektron memiliki momentum angular, sudut.
Rumusnya, massa elektron dikali kecepatan linear elektron dikali jari-jari orbit elektron sama dengan bilangan kuantum tetapan Planck yaitu 6,626.10 pangkat min 34 CS per 2pi. Dan yang kedua, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi foton. Energi foton yang dipancarkan atau diserap saat terjadi perpindahan lintasan sebanding dengan frekuensinya. Rumusnya seperti yang tertera di bawah ini. EA min EB sama dengan H dikali F. Jadi sekarang aku mempunyai soal untuk teman-teman sekalian. Soal pertama, kelemahan teori atom Rutherford adalah A. Elektron yang mengelilingi inti akan menyerap energi, atau B. Elektron menyebar merata di permukaan bola atom, atau C. Elektron berputar mengelilingi inti seperti tata surya, atau D. Elektron mengelilingi inti memancarkan gelombang elektromagnetik, atau E. Atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kira-kira jawaban dari teman-teman apa nih? Jawabannya adalah D. Salah satu kelemahan atom Rutherford adalah tidak bisa menjelaskan kestabilan atom, yaitu elektron memancarkan gelombang elektromagnetik ketika mengitari inti. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal ini menghitung ya. Pertanyaannya, energi elektron pada keadaan dasar di dalam atom hidrogen adalah negatif 13,6 eV. Energi elektron pada orbit dengan bilangan kuantum n sama dengan 4 adalah A min 1,36, B min 1,24, C negatif 0,96, D negatif 0,85, atau E negatif 0,75. Menurut teman-teman, jawabannya apa nih? Jawabannya sudah tertera di PPT ya, bisa teman-teman pelajari. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Radioaktivitas juga disebut fenomena alami atau buatan, di mana ditimbulkan oleh zat tertentu atau bahan kimia. Kita lanjut PPT berikutnya ya. Ada dua radioaktif yang ada pada umumnya, yaitu radioaktivitas spontan atau alami. Hal ini diwujudkan dalam unsur-unsur radioaktif dan isotop, ditemukan di alam dan mencemari lingkungan seperti uranium dan thorium, dalam lingkungan, tanah, pohon, air, dan udara. Dan radioaktivitas buatan atau induksi. Radioaktif ini merupakan salah satu yang disebabkan oleh transformasi nuklir buatan seperti teknetium 99M yang digunakan dalam medis dan iridium 192 yang digunakan dalam industri termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Terdapat 3 jenis radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Lalu, teman-teman pasti bertanya-tanya kan bagaimana dengan tembusan sinar-sinar radioaktif? Berikut ini aku akan jelasin ya melalui PPT. Sinar alfa memiliki daya tembus paling lemah karena partikel sinar alfa tergolong besar karena mengandung 2 proton dan 2 neutron, sehingga partikel alfa dianggap sebagai inti helium. Namun, sinar alfa memiliki daya ionisasi yang paling kuat karena dapat melepaskan elektron suatu partikel dan membuatnya menjadi ion. Sedangkan sinar beta memiliki daya tembus yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sinar alfa, karena ukuran partikel beta 8.000 kali lebih kecil dibanding partikel alfa. Ukuran partikel yang kecil memungkinkan sinar beta untuk menembus pakaian dan kulit manusia. Yang terakhir, sinar gamma memiliki daya tembus paling kuat sehingga bisa menembus kertas, kayu, hingga beton. Sifat-sifat dari sinar alfa. Pertama, sinar alfa dihasilkan oleh pancaran partikel radioaktif. Kemudian, sinar alfa tidak lain adalah inti atom helium bermuatan plus 2e dan bermassa 4U. Kemudian, sinar alfa dapat menghitamkan film jejak partikel dalam bahan radioaktif berupa garis lurus. Dan radiasi sinar alfa memiliki daya tembus terlemah dibandingkan dengan sinar lainnya. Sifat-sifat dari sinar beta antara lain, sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel, dan sinar beta tidak lain adalah elektron berkecepatan tinggi yang bermuatan negatif 1e.
Lalu, sifat-sifat dari sinar gamma. Memiliki sinar tembus paling besar tetapi daya ionisasi paling lemah, tidak dibelokkan oleh medan magnetik ataupun medan listrik. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat pendek, dan sinar gamma hampir tidak bermassa. Berikutnya, teman-teman pasti penasaran kan dengan peluruhan inti atom? Berikut ini aku bakal menyiarkan PPT dari peluruhan inti atom. Aplikasi teknologi informasi merupakan terapan atau pemanfaatan teknologi informasi pada bidang tertentu. Salah satu ciri khas penerapan teknologi informasi pada suatu bidang adalah munculnya terminologi dalam tambahan awalan huruf E atau M, seperti e-learning or m-banking. Baiklah teman-teman semua, materi kita pada hari ini telah selesai, yaitu teori, model atom, dan radioaktivitas. Kesimpulannya adalah, atom telah banyak menghasilkan berbagai prospek definisinya dari berbagai ilmuwan, dan telah banyak mengalami perkembangan dari masa ke masa karena adanya penelitian yang lebih lanjut. Selain itu, atom tersusun atom proton, elektron, dan neutron, serta memiliki nomor atom dan nomor massa atom. Unsur atom juga memiliki harga bilangan kuantum yang terdiri atas bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Sedangkan radioaktif adalah fenomena pemancaran yang spontan dari radiasi-radiasi yang ditunjukkan oleh elemen-elemen berat. Ini adalah sebuah proses acak sehingga sulit untuk memprediksi peluruhan sebuah atom. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Jangan lupa banyak belajar dan banyak baca bukunya ya. Salam fisika. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.